Bayangkan, sebuah drama Korea yang kamu tonton saat ini ternyata menyimpan sejarah kelam yang bahkan buku-buku sejarah Korea pun tidak pernah membahasnya. Tapi begitulah Korea, di balik senyum aktor tampan, ada kisah pengkhianatan, perang saudara, dan raja-raja yang hidupnya lebih mengerikan daripada plot drama makjang manapun. Dan hari ini, bersama cerita Kamar Kos, kita tidak hanya akan menonton tapi juga membongkar bagaimana sejarah K-drama bisa berkembang sangat pesat hingga mempengaruhi budaya global saat ini. Selamat menyaksikan. Perang Korea yang berlangsung sejak tahun 1950 hingga 1953 telah memisahkan keluarga, menghancurkan infrastruktur, dan menenggelamkan negeri itu dalam trauma kolektif. Kota-kota rata dengan tanah, Seoul yang kini dikenal sebagai simbol kemajuan, saat itu hanyalah bayangan dari dirinya sendiri, hancur, terbakar, dan berisi pengungsi yang berusaha bertahan hidup. Tapi, manusia selalu punya satu naluri dasar, naluri untuk bercerita. Di masa itu, bercerita adalah bentuk penyembuhan. Dari sinilah cikal bakal drama Korea lahir, bukan dari layar kaca tapi dari suara radio. Tahun 1956, stasiun HLKZ TV mulai menyiarkan drama radio pertama di Korea Selatan. Ceritanya sederhana tentang keluarga, kehilangan, cinta, dan pengorbanan. Tapi bagi masyarakat yang hidup di reruntuhan perang, cerita itu menjadi pelarian. Mereka duduk di depan radio dengan tenang, mendengarkan suara aktor membawakan kisah yang terasa dekat, kisah tentang penderitaan dan harapan. Pada saat itu teknologi mulai merambat. Televisi, benda ajaib yang kala itu masih langka, mulai dikenal di Korea. Tahun 1961, stasiun HLKZ TV menayangkan drama televisi pertama Korea. Produksinya masih hitam putih dengan set sederhana dan kamera yang kaku. Tapi di layar kecil itu, penonton untuk pertama kalinya melihat kisah mereka sendiri dipantulkan kembali. Kisah-kisah awal drama Korea saat itu kebanyakan bertema nasionalisme dan moralitas. Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee yang berkuasa sejak kudeta 1961 menyadari betapa besar pengaruh televisi terhadap masyarakat. Maka drama-drama pada masa ini tidak hanya hiburan, tapi juga alat pendidikan moral dan politik. Park percaya bangsa yang hancur perlu cerita bersama untuk bangkit. Dia melihat media bukan sekedar alat komunikasi, tapi alat penyatuan jiwa nasional. Maka, drama televisi pertama Korea banyak berisi pesan tentang kerja keras, kesetiaan, dan pengorbanan demi bangsa. Karakter pria digambarkan tegas, disiplin, dan patriotik, sedangkan wanita penuh pengabdian dan cinta pada keluarga. Ini adalah cerminan nilai Konfusianisme yang masih kuat di masyarakat Korea pada saat itu. Dan di masa inilah muncul konsep yang akan menjadi ciri khas K-drama sepanjang masa, emosi sebagai alat naratif. Kalau drama barat mengandalkan aksi dan konflik eksternal, drama Korea mengandalkan konflik batin, air mata, penyesalan, cinta yang tak sampai, dan janji yang tak terpenuhi. Semua itu lahir dari trauma kolektif bangsa pasca peperangan, di mana setiap keluarga punya kisah kehilangannya sendiri. Tahun 1964, muncul serial populer yang dianggap sebagai tonggak lahirnya drama keluarga modern di Korea. Ceritanya tentang kehidupan rakyat biasa yang berjuang menghadapi kemiskinan dan perubahan sosial. Disinilah muncul pola naratif yang kelak akan diulang puluhan tahun kemudian. Cinta terlarang, perbedaan kelas, dan perjuangan moral di tengah sistem yang keras. Orang-orang tak hanya menonton kisahnya, mereka melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Ini adalah kekuatan pertama dari K-drama, mampu memantulkan realitas sosial ke layar, membuat penderitaan terasa bermakna, dan kesedihan menjadi sesuatu yang bisa dibagikan bersama. Drama Korea saat itu sederhana, tanpa efek, tanpa aktor glamor, tapi punya jiwa. Dan di baliknya, ada generasi penulis yang lahir dari penderitaan perang. Orang-orang yang memahami rasa lapar, kehilangan, dan harapan dengan cara yang paling jujur. Tahun 1969, Korea mulai memasuki masa industrialisasi. Dan di tengah semangat membangun, pemerintah menyadari satu hal, budaya bisa menjadi senjata ideologis. Saat itu, pemerintah Korea mengambil alih spektrum penyiaran dari stasiun HLKZ TV dan mengubahnya menjadi KBS sebagai lembaga penyiaran publik yang diatur ketat oleh negara. Tujuannya bukan hanya menyebarkan informasi, tapi juga mendidik rakyat. Dalam prakteknya, banyak drama pada masa ini yang menjadi alat propaganda halus, mengajarkan nilai-nilai kerja keras, ketaatan pada keluarga, dan loyalitas terhadap negara.
Namun, justru di balik kontrol ketat itu, muncul kreativitas yang luar biasa. Sutradara dan penulis belajar menyisipkan kritik sosial secara halus di balik kisah keluarga. Mereka menulis tentang kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan dengan simbol dan metafora. Kisah cinta yang gagal seringkali bukan sekadar romansa, tapi alegori tentang ketidakmungkinan sosial, tentang perbedaan kelas yang membatasi cinta, dan tentang sistem yang menindas mimpi. Dengan cara ini, drama Korea mulai mengembangkan bahasa sinematik sendiri, di mana kesedihan menjadi bentuk perlawanan dan air mata menjadi simbol kekuatan. Ketika saat itu dunia masih sibuk dengan perang dingin, tidak ada satupun negara yang menyadari kalau Korea saat itu sedang membangun senjatanya sendiri. Senjata yang di masa sekarang baru dirasakan dampak dan pengaruhnya terhadap dunia. Senjata yang tidak dibangun dengan kekerasan tapi dengan kisah. Senjata yang saat ini kita kenal dengan sebutan Hallyu atau Korean Wave. Bagi Korea, drama bukan lagi sekadar hiburan malam. Drama menjadi wadah identitas nasional, ruang ekspresi sosial, dan bahkan pelarian spiritual. Dari radio ke televisi, dari reruntuhan ke layar kaca, K-drama lahir bukan dari pabrik impian, tapi dari penderitaan yang dijahit menjadi cerita. Ketika ekonomi mulai tumbuh dan kota-kota menjulang di tahun 1980-an, cerita pun ikut berubah. Cinta tak lagi sekadar antara dua hati, tapi juga antara manusia dan ambisi. Korea mulai menulis bab baru, era modernisasi dan urbanisasi, di mana drama menjadi cermin masyarakat yang sedang berlari mengejar masa depan. Tahun 1980 menjadi masa penuh gejolak. Pemerintahan militer Chun Doo-hwan mengambil alih kekuasaan setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee. Korea Selatan kembali berada dalam genggaman tangan besi. Di jalan-jalan kota, rakyat menuntut kebebasan. Salah satu momen paling kelam adalah tragedi Gwangju pada tahun 1980. Saat itu ribuan demonstran dibantai oleh militer. Peristiwa itu membekas dalam kesadaran kolektif rakyat Korea. Rasa marah, duka, dan kehilangan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan seperti biasa, ketika mulut dibungkam, cerita menjadi satu-satunya pelarian. Di tengah sensor dan represi, para penulis mulai mengalihkan kritik mereka ke layar kaca. Tapi kali ini bukan lewat perang atau politik, melainkan lewat kisah cinta dan keluarga. Karena di Korea, cinta selalu menjadi metafora dari kondisi sosial. Tahun 1981, muncul drama Love and Ambition, sebuah serial panjang yang menjadi refleksi dari Korea sendiri. Drama yang menceritakan tentang satu generasi yang berjuang dari kemiskinan menuju mimpi modernitas. Drama ini menjadi fenomena nasional dan sampai sekarang masih dianggap sebagai simbol kebangkitan K-drama modern. Lewat drama-drama seperti ini, televisi menjadi cermin transisi sosial. Kita bisa melihat bagaimana rakyat Korea Selatan bertransformasi dari petani menjadi pekerja pabrik, dari desa ke kota, dari masyarakat tradisional menuju kapitalisme modern. Modernisasi membawa kemakmuran tapi juga alienasi. Di Seoul yang mulai terang oleh lampu-lampu neon, banyak orang merasa kesepian. Dan disinilah K-drama menemukan bentuk barunya, melodrama urban. Tahun 1987, muncul serial legendaris What is Love. Drama ini menyatukan dua keluarga dari latar belakang sosial yang berbeda dan memunculkan konflik budaya antara generasi tua dan muda. Sederhana tapi menggigit, drama ini menggambarkan bagaimana masyarakat Korea yang baru modern masih terikat pada nilai-nilai lama. Nilai tentang kehormatan keluarga, patriarki, dan hierarki sosial. Tema perbedaan kelas mulai menjadi fondasi abadi K-drama. Cinta antara orang miskin dan orang kaya, antara rakyat biasa dan pewaris perusahaan. Semua itu adalah alegori dari struktur sosial Korea yang timpang. Dan anehnya, penonton mencintai itu. Karena di balik romansa yang manis, mereka menemukan refleksi diri, keinginan untuk naik kelas, untuk diakui, untuk mencintai di dunia yang tidak adil. Masuk ke tahun 1990-an, televisi menjadi jantung kehidupan masyarakat Korea Selatan. Pada tahun 1995, lebih dari 95% rumah tangga di Korea Selatan memiliki televisi, dan setiap malam, seluruh negeri seolah berhenti sejenak hanya untuk menonton drama. Tapi, di balik layar, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pemerintah Korea Selatan mulai menyadari potensi ekonomi dari budaya populer. Krisis ekonomi Asia belum terjadi, tapi bayangannya sudah tampak. Korea Selatan tahu, mereka tidak bisa selamanya bergantung pada baja dan elektronik. Mereka butuh komoditas baru untuk dijual, yaitu budaya. Tahun 1994, Presiden Kim Yong-sam membentuk Kementerian Kebudayaan dan Olahraga, dan mulai memperlakukan industri hiburan sebagai industri strategis nasional. Langkah ini adalah tanda awal dari transformasi K-drama, dari sekadar hiburan menjadi alat ekonomi dan identitas nasional. Di tengah kebijakan ini, muncul generasi baru pembuat drama, sutradara muda, penulis perempuan, dan aktor-aktor yang lahir di dunia modeling dan teater. Mereka membawa bahasa baru, emosi yang lebih lembut, visual yang lebih estetis, dan karakter yang lebih kompleks. Salah satu titik baliknya adalah drama Sandblast tahun 1995. Serial ini menjadi fenomena budaya, bukan hanya karena ceritanya yang menegangkan, tapi karena keberaniannya menyentuh luka sejarah, tragedi Gwangju. Melalui tokoh utama yang menjadi gangster dan pengacara di dua sisi hukum, Sandblast berbicara tentang ketidakadilan, korupsi, dan luka politik akibat tragedi Gwangju. Dan hasilnya, negara tidak bisa melarang, dan rakyat menangis di depan televisi. Setiap malam tayangannya ditonton lebih dari 65% penduduk Korea Selatan, menjadikannya salah satu serial paling berpengaruh sepanjang masa.
Tahun 1997, krisis moneter Asia menghantam Korea Selatan dengan keras. Ribuan perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Nilai mata uang won anjlok, tapi di tengah kehancuran ekonomi itu, justru budaya populer menemukan kekuatannya. Masyarakat butuh pelarian, mereka butuh sesuatu yang bisa membuat mereka menangis bersama tanpa merasa kalah. Tahun itu muncul drama Star in My Heart yang menjadi pelopor gelombang Hallyu pertama. Ceritanya sederhana, tentang cinta antara seorang desainer miskin dan bintang pop terkenal. Drama ini menawarkan fantasi harapan bagi rakyat Korea Selatan yang saat itu sedang terpuruk. Drama-drama akhir 90-an menjadi cermin dari semangat baru Korea Selatan. Mereka memadukan kesedihan khas melodrama lama dengan gaya hidup modern, musik, fashion, kota, dan cinta. K-drama mulai tampil tidak hanya sebagai cerita lokal, tapi sebagai produk budaya yang bisa diekspor. Tahun 1959, Winter Sonata mulai diproduksi. Drama ini yang kelak menjadi simbol Hallyu di seluruh Asia pada awal 2000-an. Di sisi lain, modernisasi juga membawa perubahan besar pada peran perempuan dalam drama. Jika pada era 60-an wanita hanya digambarkan sebagai ibu yang sabar atau istri yang setia, kini mereka menjadi tokoh utama, cerdas, mandiri, dan berani mencintai dengan caranya sendiri. Drama seperti Truth tahun 98 dan Did We Really Love tahun 99 memperlihatkan karakter perempuan yang tidak hanya menjadi objek cinta, tapi juga subjek penderitaan dan kekuatan. Korea yang dulu patriarkis kini mulai belajar bahwa perempuan juga punya suara, dan lewat televisi suara itu mulai menggema. Namun, di balik layar kaca yang indah, K-drama juga menyembunyikan kontradiksi besar. Semakin modern, semakin terikat pula mereka dengan sistem industri dan kapitalisme media. Cerita-cerita yang dulu jujur kini mulai disesuaikan dengan sponsor, rating, dan ideologi pasar. Menjelang tahun 2000, dunia baru menanti. Internet mulai masuk ke rumah-rumah, dan drama Korea mulai menyeberang ke luar negeri lewat TV dibajakan dan siaran satelit. Di masa ini, Korea Selatan tak lagi sekedar negara industri baru. Korea sedang menjadi kekuatan budaya global yang mempengaruhi hampir seluruh negara di Asia. Ketika dunia mulai menonton, pemerintahan Korea mulai sadar kalau K-drama bukan lagi sekadar hiburan tapi alat diplomasi, propaganda, dan cara baru menaklukkan dunia tanpa peluru. K-drama memasuki fase ketiganya, dari cermin bangsa menjadi senjata budaya. Inilah era globalisasi dan dominasi halus dari Korean Wave. Awal abad 21 menandai sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Korea Selatan, negara kecil yang dulu hancur karena perang, kini menaklukkan dunia lewat emosi. Tahun 2002 adalah tahun yang menentukan. Dunia sedang menyaksikan Piala Dunia Korea-Jepang, dan di waktu yang sama, Asia sedang dilanda demam Winter Sonata. Drama yang dibintangi Bae Jun dan Choi Ji-woo ini bukan hanya sukses besar, tapi membuka gerbang budaya Korea ke seluruh Asia. Di Jepang, turis mulai berdatangan ke lokasi syutingnya di Pulau Nami. Di Filipina, soundtracknya jadi lagu wajib. Dan di Indonesia, orang mulai hafal wajah-wajah aktor Korea meski tak tahu bahasanya. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai Hallyu Wave, istilah yang pertama kali digunakan oleh jurnalis Tiongkok untuk menggambarkan serbuan budaya Korea yang tiba-tiba melanda Asia Timur. Dan di balik kesuksesan itu ada strategi yang rapi. Pemerintah Korea tidak hanya membiarkan budayanya berkembang sendiri, tapi mereka merencanakannya. Setelah krisis ekonomi tahun 97, pemerintah sadar bahwa industri budaya adalah penyelamat masa depan. Tahun 2001, mereka meluncurkan kebijakan besar, Basic Law for the Promotion of Cultural Industry. Isinya jelas, negara akan mendukung penuh film, musik, dan drama sebagai produk ekspor strategis. Pemerintah menyediakan dana, membentuk lembaga riset, dan bahkan membuka Korea Creative Content Agency untuk mengembangkan pasar global. Bagi Korea Selatan, drama bukan lagi sekadar tontonan, itu adalah komoditas nasional. Sementara itu, di dunia televisi, cerita juga mulai berubah. Kalau di era 80-90-an, drama masih fokus pada cinta dan keluarga, maka di era 2000-an, tema menjadi lebih luas dan berani. Serial Daejanggem tahun 2003 menjadi bukti bahwa sejarah pun bisa dijual. Drama ini menceritakan kisah nyata tentang seorang koki istana wanita di dinasti Joseon yang menjadi tabib kerajaan. Selain menyajikan kisah inspiratif, drama ini juga memamerkan kuliner, pakaian tradisional, dan filosofi Korea. Bahkan penonton dari Iran sampai Mesir jatuh cinta pada kisah ini. Bukan hanya karena ceritanya, tapi karena budayanya yang eksotis dan elegan. Bagi pemerintah, ini jackpot karena mereka berhasil menjual identitas nasional lewat drama. Drama Full House tahun 2004 memperkuat dominasi K-drama di seluruh Asia. Romantis, lucu, dan penuh gaya hidup urban modern. Drama ini membentuk citra baru Korea Selatan, negara yang modern, bersih, romantis, dan sukses. Korea yang dulu dikenal dunia karena perang, kini dikenal karena cinta. Tahun 2007, YouTube mulai tumbuh. Tahun 2009, Facebook dan Twitter membuka gerbang interaksi global. Korea pun memanfaatkan media ini. Drama yang dulu hanya tayang di televisi, kini diunggah ke platform digital dengan subtitle multibahasa. Disinilah K-drama menemukan sayap globalnya. Penonton dari Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa mulai jatuh cinta. Dan puncaknya terjadi ketika muncul platform streaming global seperti Netflix. Korea tidak menunggu dijemput, mereka menyerbu. Masuk tahun 2016, dunia menyaksikan perubahan besar dalam cara bercerita. Drama seperti Descendants of the Sun menunjukkan bahwa K-drama tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang nasionalisme dan moralitas global. Drama ini menceritakan kisah cinta antara tentara Korea Selatan dan dokter di zona perang fiktif. Tapi di balik kisah romantisnya,
tersimpan pesan yang sangat jelas. Korea Selatan adalah negara yang kuat, berperan di dunia internasional, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Bahkan banyak analis menyebutnya sebagai bentuk propaganda soft power yang sempurna, mempromosikan militer Korea Selatan dalam citra yang humanis dan heroik. Tak lama setelah itu muncul Crash Landing on You, yang mengisahkan cinta antara wanita kaya Korea Selatan dan tentara Korea Utara. Secara politik, cerita ini tabu, tapi di tangan penulis K-drama, konflik ideologis itu disulap menjadi drama kemanusiaan. Orang Jepang, Indonesia, bahkan warga Barat menangis menonton kisah dua musuh abadi yang jatuh cinta di tengah perbatasan. Dan itulah kejeniusan K-drama, mengubah tragedi menjadi empati global. Tapi di era globalisasi, K-drama juga mulai memeluk sisi gelapnya sendiri. Tahun 2020, dunia dikurung pandemi, dan jutaan orang di rumah menatap layar. Saat itu muncul satu nama yang mengubah segalanya, Squid Game. Drama ini menampar dunia. Dia bukan hanya tentang cinta, bukan tentang estetika, tapi tentang keputusasaan manusia modern. Drama ini memamerkan kesenjangan sosial, ketamakan, dan sistem yang memakan rakyatnya sendiri. Dan ironisnya, drama ini adalah kritik terhadap kapitalisme Korea, namun justru menjadi produk kapitalisme global paling sukses dari Korea. Squid Game tidak hanya menampilkan kisah tragis, tapi juga mencerminkan realitas dunia modern yang penuh tekanan. Dalam satu dekade, K-drama telah berevolusi dari alat propaganda nasional menjadi cermin global peradaban. Namun di balik kesuksesan internasional itu, banyak yang mulai bertanya, apakah K-drama masih tentang Korea Selatan atau tentang dunia yang ingin Korea ciptakan di mata dunia? Setiap serial yang keluar kini dirancang dengan dua lapisan. Satu untuk pasar domestik dan satu lagi untuk penonton global. Dan itulah alasan kenapa K-drama modern terlihat universal. Kisah cinta, ambisi, dan perjuangan yang bisa dirasakan siapapun, tapi dengan aroma Korea Selatan yang tetap kentang. Inilah bentuk propaganda paling sempurna, bukannya memaksa, tapi yang membuat kita jatuh cinta tanpa sadar. K-drama kini juga digunakan secara langsung dalam diplomasi. Pemerintah Korea Selatan mendukung festival budaya, membuka Korean Cultural Center di puluhan negara, dan menjadikan bintang drama sebagai duta pariwisata dan diplomasi publik. Saat Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menikah setelah bermain di Descendant of the Sun, media dunia menyebut sebagai royal wedding versi Korea. Bahkan pejabat pemerintah ikut merayakan, seolah pernikahan selebritas itu adalah kemenangan budaya nasional. Itulah betapa dalamnya pengaruh K-drama di politik identitas Korea modern. Aktor bukan lagi sekadar entertainer, mereka adalah simbol negara. Tapi ada konsekuensi dari kejayaan ini. K-drama juga menciptakan standar kecantikan dan kesempurnaan sosial yang nyaris mustahil dicapai. Wajah mulus, tubuh ideal, kehidupan yang glamor. Semua itu menjadi impian baru rakyat muda Asia. Industri operasi plastik Korea melonjak. Kritikus budaya menyebut ini sebagai imperialisme estetika Korea. Sebuah bentuk kekuasaan baru di mana dunia perlahan mengadopsi standar Korea tentang kecantikan, moral, dan gaya hidup. Dengan kata lain, Korea telah menaklukkan dunia tanpa menembakkan peluru, tapi dengan visual, musik, dan air mata. Hingga kini, K-drama terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan zaman. Generasi baru penulis kini mengangkat isu-isu yang lebih luas. Gender, depresi, ketimpangan sosial, eksistensi manusia di era digital. Serial seperti My Sister menyelami keheningan batin orang dewasa yang kehilangan arah di dunia modern. It's Okay to Not Be Okay berbicara tentang trauma dan kesehatan mental, tema yang dulu tabu di Korea Selatan. Dan Hellbound menghadirkan alegori keagamaan dan moralitas manusia di tengah dunia yang terobsesi pada hukuman dan dosa. Korea kini tidak lagi hanya menjual mimpi, tapi juga kegelisahan. Kemampuan K-drama untuk beradaptasi dengan luka zaman adalah kekuatan terbesarnya. Dari perang menjadi cinta, dari kemiskinan menjadi fantasi, dari lokal menjadi universal. Setiap era memiliki kisahnya sendiri, dan Korea tahu cara menceritakannya. Kalau pada abad ke-20 bangsa besar menaklukkan dunia dengan pasukan, maka abad ke-21 Korea menaklukkannya dengan cerita. Hari ini, Seoul tidak lagi hanya kota biasa tapi menjadi mimpi global. Mimpi tentang cinta yang lembut, kota yang bersinar, dan kehidupan yang indah tapi penuh makna. K-drama bukanlah keajaiban instan, ini adalah hasil rekayasa budaya yang panjang, cerdas, dan emosional. Sebuah bukti bahwa identitas bisa dijual dan emosi bisa menaklukkan dunia. Dari reruntuhan perang ke layar dunia, Korea telah membuktikan satu hal, kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada siapa yang menulis cerita. Dan di abad ini, cerita itu milik mereka, Korea Selatan.